Halo para pencari kebenaran, jumpa lagi semuanya dengan Mr. Kepo di channel ini. Untuk edisi kali ini, kita akan mengupas sejarah kekejaman dan kebiadaban Kristen yang pasti Kristen lokal pada gak tahu karena mereka taunya cuma Kristen ajaran kasih, dosa-dosa udah ditebus, pas mati langsung masuk sorga. Selama hampir 2000 tahun Kristen ini telah menjadi sumber malapetaka di dunia, itu ketika mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan dan kekuasaan, tetapi kekuasaan Kristen itu berangsur-angsur meredup ketika orang Barat mulai berontak terhadap gereja hingga memunculkan paham sekularisme, di mana gereja Kristen tidak diberi pengaruh lagi untuk mengontrol kehidupan mereka seperti sebelumnya. Dan ketika mereka tidak memiliki kekuasaan dan pengaruh lagi maka mulailah mereka meneriakkan jargon Kristen ajaran kasih, seperti yang doyan diteriakkan oleh para Kristen lokal sekarang ini. Sejarah itu penting tentunya, Alkitab adalah sejarah, Musa adalah sejarah, Yesus dan Paulus adalah sejarah, Perjanjian Baru adalah sejarah, jadi mari kita belajar sejarah. Inilah sejarah intoleransi, kekejaman dan kebiadaban Kristen bagian 3 dikutip dari religioustolerance.org. Tahun 415, Santo Agustinus menulis, gambaran sejati orang Yahudi adalah Yudas Iskariot, yang menjual Tuhan demi perak. Orang Yahudi tidak akan pernah bisa memahami kitab suci dan selamanya akan menanggung kesalahan atas kematian Yesus. Tahun 418, Santo Jerome atau Hieronymus, yang menciptakan terjemahan Vulgata dari Alkitab menulis tentang sebuah sinagog atau rumah ibadah Yahudi. Jika Anda menyebutnya rumah bordil, sarang kejahatan, perlindungan iblis, benteng setan, tempat untuk merusak jiwa, jurang maut setiap bencana yang mungkin terjadi atau apapun yang Anda inginkan, Anda masih mengatakan kurang dari yang seharusnya. Tahun 489 sampai 519, masa Kristen menghancurkan sinagog-sinagog di Antiokhia, lalu di Dapne dekat Antiokhia, dan di Ravenna. Tahun 528, Kaisar Justinian, 527 sampai 564 mengesahkan Kode Justinian. Ini melarang orang Yahudi membangun sinagoga, melarang membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, melarang Yahudi berkumpul di depan umum, melarang merayakan Paskah sebelum Paskah, dan melarang bersaksi melawan orang Kristen di pengadilan. Tahun 535, Sinode Clermont menetapkan bahwa orang Yahudi tidak boleh memegang jabatan publik atau memiliki otoritas atas orang Kristen. Bagaimana tanggapan saudara-saudari semua mengenai sejarah penuh kasih ala Kristen bagian 3 ini? Semoga ini bisa menambah pengetahuan Kristen semuanya biar mereka makin tahu sejarah kasih mereka. Kalau ada tanggapan tulis saja pada kolom komentar di bawah, link dari sumber referensi ini akan saya cantumkan di bawah biar bisa Anda periksa sendiri keabsahannya. Terima kasih buat yang udah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe lalu dibagi-bagikan sebanyak-banyaknya, dan salam pencari kebenaran.